Baik, kita langsung ke Bang Abalin. Bang Abalin, ini bagaimana memastikan peraturan yang dikeluarkan nantinya dalam arti PKPU ini sesuai dengan protokol kesehatan karena melihat PKPU terbentur dari Undang-Undang Pilkada, Bang. Ya, ada dua hal ya sebelum masuk di apa yang Mbak Tamarati tanya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam hal ini pemerintah juga itu membuat apa yang kita kenal dengan semacam tim pemantauan yang tidak ada lain kecuali adalah untuk memastikan adanya sosialisasi PKPU oleh KPU ya di tiap-tiap daerah. Dengan begitu maka semua kekhawatiran yang kita sedang bincangkan ini benar-benar bisa dapat diantisipasi sekecil mungkin karena penularan klaster baru itu menjadi satu penegasan yang disampaikan oleh Bapak Presiden agar benar-benar pilkada ini bisa dilaksanakan, kemudian kita juga dalam hal ini pemerintah juga bisa menekan agar masyarakat dan para paslon itu bisa menerapkan apa yang kita kenal dengan protokol kesehatan. Bang Ali, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada anggota Komisi 2 ini ada Bang Mardhani Alisera juga. Anda berkali-kali menyebut PKPU, Bang Ali. Berdasarkan penyataan beberapa kalangan, termasuk Pak Pandu saya juga membaca ya. Ini PKPU, contohnya PKPU nomor 10 dan Undang-Undang nomor 6. Ini sepertinya masih membuka ruang gitu Bang ya, untuk terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, Bang. Ya, ini yang saya katakan ya. Jadi tidak akan mungkin satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa kita meminta, tanpa pemerintah meminta pertimbangan-pertimbangan dari para ahli. Oleh karena itulah maka kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini adalah bagian daripada pertanggungjawaban pemerintah kepada apa yang kita sebut dengan hak-hak konstitusi yang harus dijamin oleh negara, oleh pemerintah. Dengan begitu maka peraturan-peraturan termasuk peraturan PKPU ini harus juga bisa diterapkan dengan baik. Makanya tadi saya bilang bahwa pelaksanaan ini kan juga tidak lepas dari semua konsekuensi-konsekuensi yang harus diberikan jaminan. Jaminan oleh paslon, kemudian jaminan oleh pimpinan-pimpinan partai politik. Untuk apa? Ya, untuk pemilu ini harus bisa berjalan dengan baik secara demokratis dan masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dari pandemi yang hari ini belum berakhir masanya di negara kita. Jadi kita melihat dalam perspektif yang lebih baik untuk bisa mendatangkan satu manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan politik, kepentingan hak-hak demokrasi dalam bernegara ini. Jadi mudahnya dengan konsekuensi-konsekuensi seperti itu. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, pilkada ini nggak akan ditunda, tapi mungkin ada perubahan peraturan begitu melalui PKPU. Tanggapan Anda, Bang? Yang pertama, pilkada itu kan niatnya memilih pemimpin. Memilih pemimpin agar rakyat sehat, sejahtera, dapat pendidikan berkualitas. Kalau pilkadanya berbahaya, berarti tujuan pilkada tidak terpenuhi. Sekarang ini ada Pak Pandu ya, dari 0 sampai 100 ribu kasus kita itu perlu 5 bulan. 100 ribu ke 150 ribu kita perlu 1 bulan saja. Sekarang bahasanya 150 ribu sampai 250 ribu cuma 14 hari. Bayangkan proyeksinya kalau pilkadanya Desember. Kemarin saya di satu forum sama Pak Hermawan diprediksi minimal 600 ribu sampai 1 juta orang sudah positif COVID. Nah karena itu melaksanakan pilkada tanpa safety net yang kuat dan ketat itu sama dengan bunuh diri massal di mana dapat menjadi klaster baru. Karena itu dalam rapat kemarin kami Partai Keadilan Sejahtera menggarisbawahi kalau tidak disiapkan orkestrasi dan payung hukum yang kuat tunda pilkada. Tapi ternyata payung hukum yang dipakai PKPU.
peraturan Komisi Pemilihan Umum. PKPU itu ada di bawah undang-undang. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang kemarin di Perpu jadi Undang-Undang 6 nomor 20 tahun 2020 itu tetap membolehkan konser musik, pesta, panen raya, kemudian lomba dan perkumpulan. Nah kemarin mau dihilangkan, tapi dengan PKPU saya sampaikan tidak mungkin PKPU bisa mengalahkan undang-undang karena hierarkinya undang-undang di atas PKPU. Oleh undang-undang dibolehkan, oleh PKPU dilarang. Dulu PKPU pernah melarang napi koruptor untuk ikut sebagai calon, tapi di judicial review ke Mahkamah Agung batal, nanti pun bisa batal. Kalau ini yang terjadi tanpa payung hukum yang tegas, maka ini horor. Saya melihat jadi pemerintah bermain-main karena Bang? tidak berani mengeluarkan Perpu, begitu. Jadi revisi undang-undang atau Perpu, Bang? Harus Perpu, gitu loh, karena waktunya sangat pendek. Tapi kan Dan pernyataan Perpunya dari Fadlur sederhana, Rahman sebagai juru bicara Presiden, Bang Mardhani, seluruh acara pertemuan yang mengumpulkan massa itu yang diminta oleh Nahdlatul Ulama, itu yang diminta oleh Muhammadiyah dan civil society Bang yang lain, Mardhani, karena mereka sayang kepada rakyat, tidak boleh kita tambel begitu. Oke, tapi kemarin kan Fadlur Rahman, juru bicara Presiden menyampaikan, artinya bukan Perpu tapi on the track 9 Desember. Kemarin waktu kami rapat, kami RDP, rapat dengar pendapat dengan Pak Menteri, KPU, Bawaslu, KPU sendiri mengatakan kalau ada Perpu jauh lebih kuat, kami akan melaksanakan perubahan PKPU, tetapi kita ini negara demokratis, tidak bisa maunya pemerintah, maunya DPR berlangsung begitu saja ketika konstruksi hukumnya tidak jelas. Dan konstruksi hukum PKPU yang melarang itu sangat lemah karena undang-undangnya membolehkan. Apatah lagi kita bicara pilkada. Pilkada ini bab tentang hawa nafsu. Lihat pendaftaran 4 sampai 6 September kemarin. KPU dengan PKPU-nya berhasil mengatur. Mereka yang di dalam gedung KPU teratur. Tapi yang di luar KPU yang luber, tumplek-blek, tidak menggunakan protokol COVID-19. Baik. Dari 270 pilkada oleh Bawaslu, 243 pasangan calon melanggar protokol COVID-19. 243, bayangkan, banyak sekali gitu. Oke, Pak Pandu dan juga Bang Ali, komentar Anda di segmen berikutnya ya, usai jeda pada berikut. Ya, oke. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga sama Bang Ali dan juga Pak Pandu. Pak Pandu, kalau melihat ini kan memang sudah tidak bisa mundur lagi, Pak. Jadi lantas apa yang bisa dilakukan saat ini melihat di beberapa daerah justru ya kalau berbicara mengenai positivity rate-nya ada yang angkanya 26%, ada yang 17%. Ini kan bahaya, Pak. Apa yang bisa dilakukan mungkin? Iya, jadi kalimat-kalimat yang disampaikan oleh jubir Presiden itu memang memberi kesan benar. Misalnya pandemi berakhir, ya memang masih lama berakhirnya. Tapi yang paling penting adalah apakah pandemi terkendali, itu yang paling penting. Kalau mau melakukan sesuatu agenda nasional yang besar ini, seharusnya sejak awal bulan Maret dan sampai sekarang itu upayanya adalah mengendalikan pandemi, bukan mengakhiri pandemi. Yang ini menurut saya menjadi berisiko tinggi sekali ketika pandemi belum terkendali. Kita bisa lihat positivity rate-nya meningkat. Dan juga ini di semua wilayah Indonesia. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang masih memungkinkan kerumunan masyarakat, dan kemarin tadi sudah disebutkan sebagian besar paslon itu tidak peduli dengan isu tentang masalah pandemi, tidak peduli dengan masalah yang dihadapi bangsa ini, bahkan nanti juga kalau maka kampanye akan tidak peduli lagi, dan itulah kualitas kualitas pilkada kita jadi tidak baik. Apalagi kalau terjadi peningkatan kasus yang seharusnya dicegah. Jadi harus ada cara-cara yang serius oleh pemerintah. Kita harus segera mengendalikan pandemi ini
dan kemudian diusahakan semua kegiatan yang ada kerumunan massa tadi Baik. dicegah, karena pencegahan jauh lebih baik. Itu Oke. yang harus dilakukan. Bang Ali Ngabalin, Ya. Perpu bagaimana? Begini, Singkat saja ini Bang Ali. kan masyarakat- Singkat Bang Ali. Ini kan masyarakat lagi nonton ini, ya. Jangan lupa bahwa setiap pasangan calon itu wajib mengikuti semua aturan-aturan yang terkait dengan upaya-upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, Departemen Dalam Negeri dalam hal ya, pemerintah dalam hal ini juga membuat aturan-aturan yang juga disampaikan kepada paslon itu terkait dengan sanksi-sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap PKPU. Loh, bagaimana sih seorang Mardhani Alisera tidak mengerti sebagai seorang pimpinan partai politik? Negara ini, pemerintah ini Jawab ya. menerapkan peraturan pemerintah yang nomor 21 tentang PSBB. Kalau di daerah-daerah tertentu yang pelaksananya terkait dengan PSBB. Ada juga peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan apa? Masalah protokol kesehatan. Semua paslon itu dihadirkan melakukan fakta integritas terhadap pelaksanaan pemilu kada Tapi itu, baik tim masih ada yang kena kampanye sanksi dan kok. lain-lain. Diatur di Kan masih mana? ada yang kena sanksi, Diatur Bang di Ali. PKPU. Tetapi penerapan terhadap protokol kesehatan itu menjadi wajib. Makanya hak-hak konstitusi orang dipilih dan memilih itu harus juga dilindungi oleh negara. Pemerintah harus memberikan perlindungan itu. Baik. Jadi dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat pagi hari ini, Baik, baik Pak Pandu maupun Pak Mardhani Alisera, kita punya tanggung jawab untuk memberikan suasana Jadi yang seru harapannya kepada adalah ada masyarakat peraturan atas dan juga rencana sanksi yang cukup pelaksanaan mengikat pilkada ya, ini. sehingga paslon Gitu ini loh. tidak juga tidak juga mengabaikan protokol kesehatan begitu ya. Terima kasih Iya, banyak. pasti, Iya. itu pasti. Terima kasih Pak Pandu, PKPU Bang Ngabalin. sekarang tidak memberi sanksi untuk Jadi pengguguran. tidak mungkin pemerintah itu Justru buta-buta berbahaya melakukan sekali karena pemilu itu kada perlu ini perpu. tanpa pernah Tanpa mempertimbangkan perpu apa yang artinya menjadi main-main dan bagian itu daripada kesehatan keselamatan publik masyarakat yang atas pandemi ini, ditanggung. gitu loh. Bapak-bapak, Gitu. Jangan ya. juga menyebutkan diksi tentang narasi tentang pembunuhan massal. Itu tidak mendidik rakyat dan umat ini. Jangan membuat Baik, Bang suasana Ali Ngabalin, yang Bang jadi Mardhani. merusak, publik Kalau tanah air, gitu loh. keselamatan harus betul-betul Nah. berhati-hati. Satu nyawa itu mahal Ya, sekali. tidak mungkin lah Tanggung Oke. jawabnya dunia Oke. akhirat. Pusat Lebih baik atau kita Dewan mencegah. Pimpinan Pusat. Baik, Oke. Bapak. Tidak Nampaknya waktu kita mungkin. sudah habis. Mardhani Nanti kita Alisera akan aja yang ngobrol sengaja lagi. di ruang ini. Baik, terima DPR kasih banyak Pak Pandu, Bang Ngabalin dan juga Bang Mardhani ya sudah memberikan informasi yang cukup banyak pada pagi hari ini ya, harapannya Sama-sama menjaga hak hidup dan hak sehat masyarakat sebetulnya ya. pastinya ya.